Benih Rahasia Sang Pewaris episode 66. Shira baru kembali ke dunia nyata setelah menyelesaikan sketsa terakhirnya dan saat melihatnya, ia sangat gembira. Akhirnya, sketsa pertama desainnya untuk kompetisi mendatang telah selesai. Shira sangat lelah hingga ia langsung tidur setelah menyelesaikan sketsanya. Pagi berikutnya, tepat ketika Shira hendak berangkat ke perusahaannya setelah mengantar Leon, ia menerima telepon dari Adam. "Halo, Ayah. Mampirlah ke perusahaan, Shira. Ada rapat penting hari ini dan aku ingin kamu juga ikut." "Apa pertemuannya?" tanyanya heran. "Ini adalah rapat dewan tahunan. Pertemuan ini sangat penting. Jadi luangkan waktu sehari untuk hadir," kata Adam dengan serius. Karena ia juga tidak memiliki banyak rencana untuk hari itu, Shira menelepon Rianita untuk meminta libur sehari sebelum berangkat ke perusahaan Adam. Sekitar pukul 10 pagi, Shira memasuki ruang konferensi di perusahaannya untuk bergabung dengan peserta lainnya. Gilang duduk di sebelahnya untuk rapat dewan dan meskipun masih muda, semua direktur memujinya karena ia memang cakap dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan. Gilang berjuang untuk mendapatkan tempat di dewan dengan kemampuannya, tetapi perhatiannya hari ini tertuju pada Shira. Wanita itu mengenakan kemeja putih dengan rok hitam, sederhana dan elegan. Dengan rambut panjangnya yang terurai di belakang, ia tampak memukau. Shira hanya berperan sebagai penonton di pertemuan itu saat mendengarkan presentasi ayahnya tentang proyek terbaru mereka. Nama Kenzo Wiharja muncul di benaknya saat mendengarkan karena proyek ini diperoleh dengan bantuannya. Sementara itu, Kenzo sedang bersama Firdaus di kantor di lantai 8 Amor Jewelry Atelier. Ia mencoba menghubungi nomor kantor Shira begitu ia duduk, tetapi tidak ada yang menjawab. Apa yang sedang dia lakukan? Kemudian, Kenzo mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor wanita itu, yang juga tidak dijawab. Kenzo mulai kesal. Wanita ini tidak mengangkat teleponku sekarang. Periksa apakah Shira ada di kantornya, perintahnya kepada Firdaus sambil duduk di depan setumpuk dokumen. Firdaus langsung pergi ke departemen desain dan setelah bertanya kepada asisten Shira, Vina, ia mengetahui bahwa Shira telah mengambil cuti sehari. Ia menyampaikan informasi ini kepada Kenzo. Setelah itu, Kenzo segera menelepon Rianita untuk menanyakan hal ini. Shira bilang dia akan pergi ke perusahaan ayahnya, jawabnya jujur. Mendengar itu, wajah Kenzo menjadi gelap karena dia teringat Gilang, yang juga ada di Nugraha Constructions. Gilang adalah tangan kanan Adam sekaligus bawahannya yang paling terpercaya. Adam sudah mulai melatih Gilang untuk mengawasi semua urusan perusahaan agar Gilang bisa menjadi asisten Shira saat ia mengambil alih perusahaan di masa mendatang. Selain itu, Kenzo juga telah mengetahui perasaan Gilang terhadap Shira sejak acara tahunan Nugraha Constructions sebelumnya. Baik Gilang maupun Shira sebelumnya pernah pergi makan malam bersama dan Gilang bahkan juga mengirimkan pesan-pesan cinta kepada Shira, namun Shira tetap dengan senang hati pergi menemuinya. Semakin Kenzo memikirkannya, semakin tidak puas ia. Ia mengerahkan segala upaya untuk mendekatinya, tetapi Shira tidak membalas dan malah berpaling ke pria lain. "Presiden Wiharja, apakah Anda akan pergi ke Nugraha Constructions untuk mencari Nona Shira?" tanya Firdaus penasaran. Itu adalah sesuatu yang biasanya Kenzo lakukan, tetapi ia ragu untuk menurunkan egonya hari ini. Suatu hubungan seharusnya berjalan dua arah. Jika ia satu-satunya yang berusaha, tidak akan ada hasilnya.
Aku tidak akan melakukannya, jawabnya dengan wajah yang tampak serius. Sementara itu, di Nugraha Constructions, Shira sedang makan siang bersama ayahnya bersama para pemegang saham lainnya. Karena rapat, ponselnya tadinya dalam mode senyap dan baru sekarang ia bisa mengeceknya. Beberapa panggilan tak terjawab muncul di layarnya, dan melihat itu, ia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Kenzo menelepon? Mengapa dia menelepon? Shira mempertimbangkan untuk membalas teleponnya, tetapi setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk tidak melakukannya karena tampaknya tidak ada yang mendesak. Setelah makan, ia ingin kembali bekerja, tetapi Adam bersikeras untuk membawanya ke proyek baru bersamanya. Jadi ia tidak punya pilihan selain menuruti dan menemaninya ke lokasi. Gilang bersamanya sepanjang hari dan ia tampak lebih bersemangat dan bahagia dari biasanya. Saat mereka di lokasi, helm Shira tampak tidak terpasang dengan benar, jadi Gilang membantunya. Dengan malu-malu, Shira mengizinkan Gilang melakukannya karena hari itu berangin dan angin terus-menerus bertiup melewati rambutnya. Kulitnya tampak cerah dan halus di bawah sinar matahari yang cerah dan bersama dengan bibirnya yang merah, membuat Gilang jatuh hati padanya. "Terima kasih," kata Shira penuh rasa terima kasih. "Sama-sama." Tatapan mata Gilang yang tajam tertuju padanya dan ia tidak dapat mengalihkan pandangan darinya lagi sepanjang hari. Sebaliknya, Shira terlalu sibuk membantu ayahnya hingga tak menyadari tatapan mata Gilang yang terus-menerus. Ia masih bersama Adam pada pukul 4 sore dan tidak dapat kembali ke perusahaannya tepat waktu untuk mengambil mobilnya sebelum menjemput Leon. Mengingat hal ini, Adam memerintahkan Gilang untuk mengantarnya ke sekolah Leon dan mereka semua dapat makan malam bersama malam ini. Karena ia sedang dikejar waktu dan mobilnya masih terparkir di tempat kerjanya, ia tidak punya pilihan lain selain menerima bantuan Gilang. Sementara itu, di Amor Jewelry Atelier, pria yang merajuk sepanjang hari memutuskan untuk pergi ke sekolah Leon juga untuk melihat apakah dia akan bertemu Shira secara kebetulan, dan juga untuk mengunjungi sekolah baru Leon. Karena Amor lebih dekat, mereka sudah sampai di sekolah lebih awal. Firdaus menemukan tempat parkir yang sempurna dan Kenzo memeriksa dokumen pekerjaannya di mobil sambil menunggu Shira datang menjemput Leon. Sekitar pukul 16.30, Firdaus mengamati kerumunan orang yang datang untuk menjemput anak-anak mereka. Akhirnya, ia melihat Shira bersama seorang pria di sampingnya. Presiden Wiharja, Nona Nugraha, ada di sini. Ia memberitahu pria di kursi belakang. Mendengar itu, Kenzo menjatuhkan dokumennya dan melihat keluar jendela ke arah wanita di tengah kerumunan. Tetapi saat melihatnya, dia menjadi marah. Mengapa dia membawa Gilang? Di pintu masuk sekolah, anak-anak berlarian seperti binatang kecil yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Seorang anak laki-laki berlari ke arah Shira dan hampir bertabrakan dengannya. Tetapi saat Shira berusaha menghindarinya, dia jatuh ke arah Gilang. Gilang secara naluriah mengulurkan tangannya dan memegang pinggang Shira saat Shira tanpa basa-basi menginjak sepatu kulitnya. Shira buru-buru mengangkat kepalanya dan bertanya dengan khawatir sambil memegang lengan Gilang, "Maaf. Apakah aku menyakitimu?" "Tidak." Gilang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, Shira merasa menyesal. "Aku benar-benar minta maaf atas hal itu." "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Malah, Gilang senang melihat tatapan khawatirnya. Di dalam mobil, Kenzo yang awalnya ingin turun dari mobil itu tampak semakin marah.
Pasangan yang sedang menggoda itu telah membuatnya begitu marah hingga menatap mereka membuat matanya sakit. Firdaus juga memikirkan hal yang sama. Apakah Nona Nugraha bertekad membuat Presiden Wiharja marah? Apakah Anda ingin turun dan mencari Nona Nugraha, Presiden Wiharja? Dia mengingatkan Kenzo. Kenzo sudah merasa kesal dan marah. Semakin sering ia melihatnya, semakin ia merasa bahwa semua usahanya terhadap Shira selama ini sia-sia. Shira begitu akrab dengan Gilang di belakangnya. Kenzo belum pernah melihat Shira tersenyum genit padanya sebelumnya, seperti yang dilakukannya kepada Gilang. Dari sudut pandangnya, Kenzo tidak menyadari Shira menginjak sepatu Gilang. Baginya, mereka malah sedang menggoda. Setelah menggendong Leon, Shira memegang tangan anak itu dan Gilang berada di samping mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti keluarga yang akrab. Dan pemandangan seperti itu menusuk hati Kenzo dan membuat matanya jengkel. Nona Nugraha akan pergi, Presiden Wiharja. Apakah Anda yakin tidak ingin turun? Tanya Firdaus dengan cemas. Selama Kenzo turun, tidak akan ada tempat untuk pria itu. Baik dari segi daya tarik, bentuk tubuh, maupun kekayaan, pria di samping Shira sama sekali tidak ada bandingannya dengan Kenzo. Kenzo memperhatikan mereka bertiga meninggalkan sekolah dengan tatapan dingin dan gigi terkatup. Tangannya yang terkepal erat tidak pernah mengendur sedetik pun, seolah-olah dia akan melawan seseorang sedetik kemudian. Tentu saja dia mempertimbangkan untuk keluar dari mobil dan mengusir Gilang, meninggalkan dia sebagai satu-satunya wali bagi Shira dan Leon. Namun, harga dirinya melarangnya melakukan hal itu. Apakah aku perlu bersaing dengan Gilang? Apakah perlu bagiku untuk merendahkan diri sedemikian rupa untuk bertarung dengan seorang pria yang sama sekali tidak sebanding denganku? Karena wanita itu sama sekali tidak menghargai perasaannya, itu semua hanya akan menjadi lelucon saja meskipun dia berhasil memenangkan hatinya. Apakah aku tidak pantas untuk dicintainya? Tidak pantas untuk disayanginya? Ataukah aku sudah berusaha sekuat tenaga sehingga dia menganggapku biasa saja? Kita pulang, perintahnya kepada Firdaus. Belum terlambat, Presiden Wiharja untuk mengejar mereka. Dari kaca spion, Firdaus melihat Shira baru saja masuk ke dalam mobil dan yakin bahwa dia akan dapat menghalanginya begitu dia menginjak pedal gas. Ayo pergi. Nada bicara Kenzo menjadi serius karena jelas bahwa dia menganggapnya serius. Dengan itu, Firdaus tidak punya pilihan selain mengikuti instruksinya dan pergi menggunakan pintu keluar lain. Di sisi lain, Gilang membawa Shira dan Leon untuk bertemu Adam dan mereka bertiga makan malam di dekat perusahaan. Kemudian, Shira kembali bersama Leon sekitar pukul 8.30 malam. Setelah sampai di rumah, ia sibuk memandikan putranya dan memeriksa pekerjaan rumahnya. Sebelum ia menyadarinya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 malam, lalu ia menidurkan putranya. Baru setelah Leon tertidur, ia kembali ke kamar dan menguap sepanjang perjalanan. Tepat sebelum ia menuju tempat tidur, ia menggulir layar ponselnya dan mengingat panggilan tak terjawab Kenzo. Sambil menatap layar, ia bertanya-tanya apakah ia harus bertanya kepada Kenzo mengapa ia meneleponnya. Namun, saat itu sudah lewat pukul 10 malam. Jika dia mengiriminya pesan, dia akan mengganggu istirahatnya. Baiklah, mari kita lihat bagaimana keadaannya besok, pikirnya. Hari berikutnya adalah hari baru. Shira bergegas ke tempat kerjanya setelah mengantar Leon ke sekolahnya.
Ia sudah berada di kantornya sekitar pukul 10 pagi dan membaca semua email yang belum terbaca ketika Vina tiba-tiba masuk tanpa sepengetahuannya di pintu. Shira. Vina menopang dirinya sendiri di atas meja dengan tangannya, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Apa yang terjadi? Tanya Shira sambil mengedipkan mata ke arah Vina. Nona Bella, yang baru di sini, menerima sebuket bunga mawar biru. Tahukah kamu siapa yang mengirimkannya? Siapa? Shira mengangkat cangkir tehnya dan bertanya, tampak tidak tertarik. Vina menanggapinya dengan rasa iri. Aku dengar itu dari Presiden Wiharja. Ketika Shira mendengar itu, dia hampir tersedak tehnya. Dia segera menelannya dan berpura-pura tenang. Yah, Presiden Wiharja selalu mencari pendatang baru. Vina menatapnya. Shira, kamu tidak cemburu? Itu adalah pertanyaan yang menurut Shira lucu. Mengapa aku harus begitu? Jawaban ini mengejutkan Vina. Sebagai orang yang tidak ada hubungannya, Vina sedikit tidak puas dengan situasi tersebut. Jadi bagaimana mungkin Shira tidak merasakan apapun? Shira mengetahui identitas Bella. Karena dia adalah putri dari teman dekat mendiang ayah Kenzo dan baru pertama kali bekerja di perusahaan itu, wajar saja jika Kenzo mengirimkan bunga kepadanya. Dengan pemikiran seperti itu dalam benaknya, Shira membuka sketsa yang belum selesai dan ingin mencurahkan pikirannya ke dalamnya. Namun, saat melihat sketsa di depannya, dia merasa pikirannya kosong tanpa inspirasi. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengesampingkannya sementara waktu. Ia tidak ingin memaksakan diri saat tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah itu, ia pergi ke bar makanan penutup untuk menikmati hidangan penutup, karena tahu bahwa makanan penutup yang baru diperkenalkan itu sangat populer. Tepat saat dia duduk, dia mendengar suara mengejeknya dari belakangnya. Sepertinya seseorang sudah tidak disukai lagi, ya. Itu Afida. Dia sedang memegang cangkir kopinya dan menatap Shira dengan mata yang tidak menunjukkan niat baik. Shira tidak ingin menjamunya dan hanya melanjutkan memakan kue itu. Tindakan seperti itu hanya meningkatkan kesombongan Afida. Shira, kudengar Presiden Wiharja sekarang punya target baru. Jangan terlalu sedih. Pria memang seperti itu. Mereka akan meninggalkan yang sebelumnya begitu mereka menemukan orang baru. Dan Shira tetap mengabaikannya. Menghadapi sikap Shira, Afida tidak merasa senang dan segera pergi setelahnya. Sore harinya, Shira pergi makan siang bersama Rianita di restoran barat yang berseberangan dengan tempat kerja mereka. Keduanya duduk di meja dekat jendela. Tak lama setelah duduk, Rianita terkejut melihat sepasang kekasih masuk ke restoran. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.